Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan Pilkada serentak di Kabupaten Tegal telah selesai dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024 kemarin. Ada beberapa catatan pengawasan yang menarik untuk kita bagikan atau kita share kepada sahabat Bawaslu semua, karena akan ada banyak hikmah, ada pembelajaran dan juga pengalaman yang sekiranya bisa bermanfaat bagi kita semua. Cerita yang menarik untuk kita sampaikan dan bagikan kepada sahabat Bawaslu adalah cerita tentang penyelesaian sengketa proses. Sebagaimana diatur tanggung jawab Bawaslu, salah satunya adalah menyelesaikan sengketa antar peserta dengan penyelenggaraan pemilu. Sengketa proses ini terjadi karena ketidakpuasan atau ketidakterimaan dari bakal calon bupati dan wakil bupati dari seorang. Sengketa proses ini terjadi antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan, dalam hal ini KPU Kabupaten Tegal. Sengketa proses ini terjadi pada tahapan pendaftaran bakal calon dari jalur perseorangan. Sebagaimana kita ketahui, di Kabupaten Tegal terdapat calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal. Berikut kami sampaikan sekelumit kisah tentang penyelesaian sengketa proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tegal pada pemilu kada serentak tahun 2024. Penerimaan permohonan sengketa proses secara resmi disampaikan oleh pemohon Muhammad Mukmin ST didampingi tim kuasa hukum pada hari Rabu 31 Juli 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Tegal pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bawaslu Kabupaten Tegal melalui petugas penerima permohonan melakukan cek kelengkapan dokumen permohonan, yang kemudian setelah dinyatakan lengkap, permohonan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Tegal. Sengketa proses terjadi antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilu KPU Kabupaten Tegal pasca ditetapkannya berita acara KPU Kabupaten Tegal tentang hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2024. Pelaksanaan musyawarah tertutup hari pertama 9 Agustus 2024 dihadiri oleh Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Tegal sebagai pimpinan musyawarah serta para pihak, yaitu pemohon Muhammad Mukmin ST dan Bima Eka Sakti STP MSI serta termohon KPU Kabupaten Tegal. Dalam kesempatannya, pemohon membacakan permohonan di hadapan pimpinan musyawarah dan pihak termohon, yang kemudian dilanjutkan dengan tanggapan oleh pihak termohon. Pelaksanaan musyawarah tertutup hari kedua dihadiri oleh Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Tegal sebagai pimpinan musyawarah serta para pihak, yaitu pemohon dan termohon.
dalam agenda musyawarah tertutup hari kedua, yaitu perundingan atas hasil musyawarah sebelumnya, dengan mempersilahkan kepada KPU Kabupaten Tegal untuk menyampaikan hasil konsultasinya dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Republik Indonesia atas musyawarah sebelumnya. Dan karena para pihak tetap pada pendiriannya dan tidak mendapatkan kesepakatan pada musyawarah tertutup, maka hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara musyawarah tertutup dan dilanjutkan dengan musyawarah terbuka. Kami akan menyampaikan beberapa poin yang dimana pembangunan penyelesaian sengketa wilayah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal kepada yang terhormat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Tegal untuk menyampaikan atau membacakan jawaban atas permohonan dari pihak pemohon. Kami persilakan. Baik, maka sampai mulai Baik, akan kami bacakan jawaban termohon. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Baik, untuk saksi Saudara Riki Yusron, keterangan apa yang akan saudara saksi sampaikan dalam musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan ini? Kemudian silakan jelaskan terlebih dahulu siapa saudara dan apa posisi saudara pada. terima kasih Ketua Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Riki Yusron, bisa disapa dengan Yusron. Ini adalah saya selaku LO dari perorangan, yaitu Bapak Haji Muhammad Mubin dan Imam Hasbi. Dan di sini adalah saya sendiri juga adalah menjadi koordinator di lapangan itu, koordinator melalui program-program yang ada di setiap kecamatan kaitannya dengan proses vermi perfak yang dilakukan oleh KPUD di saat proses persoalan itu langsung. Baik, saya konfirmasi dulu. Nama saudara Prima Adam, betul? Betul, ya. Kemudian saudara punya pasukan, Ya, punya perangkat relawan di desa. siap, Berarti kan yang mengkoordinasikan saudara siap, langsung. Iya, berarti kan saudara mendapatkan data dari Iya. para relawan. betul. Nah, relawan itu didapatkan dari Cara pengumpulan mereka datanya dari mana? dari masyarakat. Dari masyarakat langsung. Iya, Semuanya sepengetahuan saudara ketika membuka silon dan upload itu data apa aja bisa terupload. Kalau ada indikasi tertentu, tapi memang yang kita tanyakan juga kalau ada bermasalah pasti ada notifikasi atau data yang diambil di satu sisi itu ada notifikasi. Tapi aktualnya ketika kita ada pertanyaan, kita coba lihat di sini. Baik, terima kasih sudah diambil sumpah mengulangi kita acara sumpah. Saya akan mencoba bertanya pada ahli. Fair. Kalau mau fair, ini sebetulnya itu begitu muncul di di silong, itu langsung kasih tahu ini loh silongmu masuk data siaran di
fasilitas berikut. Para pihak dan hadirin yang hadir pada musyawarah terbuka ini, sebelum saudara saksi pertama memberikan keterangan, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Mohon diikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Pengaduan kembali ke tempat. Izin yang mulia majelis dan juga yang terhormat, sebelum memberikan kesaksian terkait bisnis proses pada aplikasi Islam, pertama-tama saya memperkenalkan diri saya. Berdasarkan surat perintah dari KPU Jawa Tengah nomor 10. Izin yang mulia, sebelumnya ada surat dari KPU Kabupaten Tegal yang mohon saya untuk menjadi saksi. Dari semua mau dihapus atau diperbaiki ataupun tetap dikirim, itu adalah kewenangan dari admin Maslok. Tapi sistem tetap mendeteksi dalam hal ini dari sebenarnya mendeteksi hasil akuntannya. Saksi kedua bersedia untuk disumpah. Bersedia. Menurut agama apa? Baik, silakan berdiri. Mohon Dewan menempatkan diri. Bahwa saya bersumpah Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, saudara bernama Winarso. Ya. Izin yang mulia menyampaikan terkait identitas saya di Kabupaten Tegal. Saya sebagai staf di Kabupaten Tegal yang ditugaskan sebagai admin Silon. Admin bisa merubah data yang diupload oleh tim Bapak Tidak bisa. Oke. hanya bisa melihat nama-namanya sudah diupload. Iya, mau saya melihat rekam sama nama-nama. Rekap sama nama-nama. Rekap itu terkait dengan rekap apa? Yang MS dan TMS atau yang lain? Rekam terkait jumlah data yang terupload. Jumlah data yang diupload Per kecamatan per desa. per kecamatan per desa. Itu ada klasifikasinya per kecamatan per desa. Iya. Data lain yang ditemukan sama. Misalkan namanya sama, nicknya sama, kemudian foto berbeda, atau nicknya berbeda, fotonya sama. Itu setelah diverifikasi itu tidak berbeda. Jadi yang ya, misal kemudian kita kan indikatornya KTP buram dan di dalam indikator itu name, kemudian nama dan alamat tidak bisa terbaca, itu kan TMS. Jadi kebanyakan itu yang template KTP yang kemudian fotonya bukan foto orang ya, itu kebanyakan seperti itu yang kita. Memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tegal pada hari Sabtu tanggal 17 bulan Agustus tahun 2024 yang dihadiri oleh 1. Arpendi Dwi Pratiwi, 2. Ahmad Marzuki
4. Dedi Kusdianto. 5. Farid Bani Adam, masing-masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Tegal, dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 bulan Agustus tahun 2024 oleh 1. Harpendi bin Pratiwi, 2. Ahmad Marzuki, 3. Sri Anjarwati, 4. Dedi Kusdianto, 5. Farid Bani Adam, masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Tegal, dan dibantu Airosia Ulfa sebagai sekretaris. Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Tegal, Ketua Majelis Harpendi bin Pratiwi, anggota Majelis Ahmad Marzuki, Sri Anjarwati, Dedi Kusdianto, Farid Bani Adam, dan sekretaris Airosia Ulfa ditandatangani. Penyelesaian sengketa proses pemilihan dilaksanakan salah satunya untuk mewujudkan daripada keadilan dalam pemilihan, sehingga tidak ada manapun yang merasa dirugikan, baik itu KPU sebagai penyelenggara atau bahkan pasangan calon sebagai peserta daripada pemilihan itu sendiri. Cita-cita pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas harus selalu kita perjuangkan, hingga ke depan pemilu kita berkualitas, penyelenggara pemilu yang berkualitas, pemimpin yang berkualitas menuju Indonesia emas.